Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom, selamat malam Kolen. Shalom, selamat malam. Gimana kabarnya Kolen? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Kami juga berharap teman-teman yang ada di rumah saat ini sedang berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama memulai ibadah pemuda pada malam hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat satu buah pujian yang berjudul Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa Kau setia, takkan pernah meninggalkan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku
melalui pujian ini kami diingatkan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengubahkan setiap hati kami, memurnikan setiap hati kami, agar kami hari demi hari boleh semakin mengenal Engkau dan juga kehidupan kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini datang untuk beribadah bersama, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami ya Tuhan. Kami mungkin dalam sepanjang minggu ini ada hal yang kami lakukan, yang kami perbuat, yang mendukakan hati-Mu. Yang mungkin kami sadari atau yang mungkin tidak kami sadari. Mungkin ya Tuhan, dalam seminggu ini kami melewatinya dengan kuat kami, dengan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Biarlah seperti lagu yang barusan kami nyanyikan, Kau mengubahkan kehidupan kami. Karena demi hari demi hari kami boleh memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami. Kami boleh datang beribadah di tempat kami masing-masing. Kami memiliki kerinduan yang sama untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini boleh mengingatkan kami, menguatkan dan menghiburkan setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Saya rindu teman-teman boleh menyanyikan pujian ini dengan menghayati. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Mau memuji Tuhan, menyembah Dia. I sing praises to your name, the Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name.
saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita masing-masing memiliki kerinduan yang sama untuk semakin dekat dengan Dia, semakin dekat dengan Tuhan, mengejar hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, mengejar hadirat-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu yang kurindu. Dekat padaku, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom teman-teman, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan kami.
Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu ini boleh dipenuhi dengan kasih setia-Mu, dipenuhi oleh firman Tuhan yang hidup itu. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas dan hina ini Tuhan. Kiranya hamba boleh mengumandangkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh diberitakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya mau ajak kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 33 ayat 18 sampai 22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kami menanti-nanti Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia, hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Teman-teman, kalau kita lihat dalam kitab Mazmur sendiri, ini merupakan kumpulan dari puji-pujian yang dinaikkan kepada Allah. Kalau dalam perikop yang kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa ada nuansa-nuansa kebahagiaan, nuansa sukacita gitu. Ya benar banget, ini tuh him kemenangan, pujian kemenangan yang mana ditujukan kepada Allah. Soalnya Allah tuh membantu mereka, menolong mereka, melepaskan bangsa Israel terkhususnya dari masa-masa kesesakan, dari musuh-musuh mereka. Allah lah yang menyelamatkan mereka, Allah lah kemenangan mereka. Namun teman-teman, pujian ini bukan hanya hadir ketika mereka punya, ketika lingkungan sekitar mereka tuh gak bisa dikendalikan gitu. Tapi pujian ini juga hadir karena pemazmur sadar ada unsur pengenalan di balik pujian ini. Pemazmur mengenal Allah yang memberikan kemenangan itu. Pemazmur berharap kepada kedaulatan Allah yang melindungi mereka. Teman-teman, saya mau tanya nih kepada setiap kita yang ada di rumah saat ini. Kalau kita percaya sama orang, kalau kita at least kita menggantungkan hidup kita gitu ya kepada Dia, kira-kira orang seperti apa yang akan kita cari? Tentunya kita bakalan cari orang yang kita kenal dong. Gak mungkin kita baru ketemu sekali 2 kali, kita bahkan gak pernah ngobrol sama dia, gak tahu nama dia, terus kita datang-datang terus menyampaikan isi hati kita kepada dia, menyampaikan curhatan kita, bahkan hal-hal rahasia yang gak orang lain ketahui dari kita sampaikan kepada dia. Gak mungkin dong, pasti kita cari orang yang kita kenal. Hal ini jadi sangat make sense ketika kita bilang kepada Allah, Allah aku berharap kepadamu, Allah aku percaya kepadamu, aku menggantungkan hidupku kepadamu. Berarti secara tidak langsung kita harus mengenal siapa Dia. Siapa Allah yang kita gantungkan hidup kita kepada Dia. Kita harus kenal siapa Allah itu. Teman-teman, kalau kita lihat dari perikop ini, dari unsur sukacita yang mereka rasakan, di balik sukacita yang mereka alami terhadap kemenangan yang Allah berikan, ada unsur pengenalan. Pengenalan akan siapa Allah yang berdaulat. Kalau kita lihat ya, di ayat-ayat sebelumnya, di ayat-ayat awal, ayat 1-8, kita bisa melihat pemazmur menggambarkan Allah dengan begitu hebatnya, begitu megahnya. Dia menggambarkan Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan semarak, penuh dengan kemuliaan. Bahkan dia melukiskan bahwa Allah adalah pencipta yang agung, Allah pencipta segalanya. Teman-teman, kita bisa melihat ada pengenalan yang dalam terhadap pemazmur dengan Allah. Ada relasi antara kedua pribadi ini. Kita bisa melihat bahwa pemazmur begitu mengenal Allah. Tentunya hal yang terpenting di sini kita lihat bahwa bagaimana relasi pemazmur dengan Allah. Pertanyaan ini jadi relate sama kita ketika kita bertanya bagaimana relasi kita sama Allah. Gimana relasi teman-teman sekalian?
Apakah dalam keadaan baik atau tidak? Apakah kalian berada dalam masa-masa penuh sukacita ketika bisa berelasi dengan Allah? Atau jangan-jangan kalian merasa jauh sekali? Kalian merasa komunikasi kalian dengan Allah tuh hanya sebatas rutinitas. Teman-teman, tema kita pada malam hari ini berbicara mengenai sukacitaku ya Dia. Mungkin bagi teman-teman ada yang iseng gitu ya, ganti dianya bisa jadi pacar, teman, keluarga, ya pokoknya dia gitu. Tapi hal yang ingin saya tekankan di sini ialah sukacitaku ya Dia. Sukacita yang diberikan bukanlah sukacita yang sementara, tapi sukacita yang kekal. Sukacita yang gak mungkin kita dapatin dari orang lain, gak mungkin kita dapatin dari dunia. Akan tetapi, pertanyaannya, gimana sih cara kita merasakan sukacita itu? Kira-kira kita tahu gak sih, sukacita itu kayak apa? Rasa damai sejahtera itu, rasa sukacita itu kayak apa? Bagaimana kita bisa tahu sukacita itu? Bagaimana kita bisa merasakan sukacita itu? Kalau kita gak kenal si pemberi sukacita itu. Kesimpulannya di sini kita melihat bahwa pengenalan akan Allah lah yang akan mendatangkan sukacita yang kekal kepada setiap kita. Pengenalan akan Allah yang membawa kita kepada fulfill itu, rasa penuh itu. Kalau mungkin keadaan kita sedang tidak baik, relasi kita sedang jauh dari Allah. Mungkin kita merasa bahwa ya karena saya udah Kristen dari dulu, ya saya harus berdoa, baca Alkitab. Tapi kita tidak merasakan sukacita itu. Teman-teman, kita lihat dalam Mazmur 33, dia berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kata takut akan Dia di sini bukan cuma kalian tahu di otak doang, bukan cuma tahu secara kognitif. Tapi kata takut akan Dia berarti ada suatu action yang dilakukan. Ada do something yang mana melakukan perintah-perintahnya. Taat terhadap perintah-perintahnya. Sebab Allah berkata, berbahagialah orang yang seperti itu. Karena matanya tertuju kepada mereka. Kemudian kita melihat bahwa bukan hanya perintah-perintahnya saja, bukan hanya melakukan perintah-perintahnya, tetapi orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya, bahkan bukan cuma hidup secara duniawi, tapi hidup kekal mereka kepada Tuhan. Ayat ini memang berbicara mengenai penyelamat yang akan datang. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam perjanjian baru, Yesus telah datang dan menggenapi karya keselamatan itu. Yesus datang dan menawarkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah gunung batu, kota benteng keselamatan kita. Dia selalu punya rencana yang ajaib, yang gak akan pernah terfikirkan oleh kita. Itulah yang Dia sediakan bagi setiap kita. Teman-teman, dalam ayat 20, digambarkan bahwa Allah adalah perisai kita. Kata perisai ini digunakan sebagai metafora, di mana ada perlindungan militer. Jadi kalau orang mau pergi berperang, otomatis mereka harus membawa perisai. Karena perisai yang akan melindungi tubuh mereka dari serangan musuh. Demikian pula dalam kondisi ini, Allah ingin supaya kita melihat Dia sebagai perisai. Berharap kepada perisai itu. Sebab Allah adalah perisai kita yang teguh. Dikatakan bahwa perisai itu melindungi kita dengan kedaulatannya. Teman-teman masih ingat kisah Daud dan Goliat? Mungkin setiap kita berpikir, secara manusiawi gitu ya, Daud gak mungkin menang gitu melawan Goliat yang
bertubuh besar, dia punya tubuh yang terlatih, dia punya alat-alat perang yang bagus, dia punya baju perang yang terpilih. Kalau dibandingkan dengan Daud, bisa dibilang gak ada apa-apanya gitu. Daud yang bertubuh kecil, terus Daud yang bahkan dipakein bajunya Saul pun gak kuat gitu ya, dia gak kuat angkat badannya gitu. Coba bandingkan dengan Daud gitu. Dia cuma seorang gembala. Seorang gembala yang kerjaannya setiap hari jagain domba dari musuh, dari binatang buas. Cuma itu. Tapi kita lihat, kemenangan itu tertuju kepada siapa? Berpihak kepada siapa? Kepada Daud. Apa sih kelebihan Daud? Gak ada. Daud bahkan gak menggunakan kekuatannya. Di Alkitab gak bilang dengan kekuatan lemparan batunya itu loh, Daud mengalahkan Goliat, bukan. Tapi karena Daud berharap dan percaya kepada Allah. Daud menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Daud bahkan berkata, biarlah Allah yang berperang menggantikan aku. Daud percaya dan mengandalkan Allah di dalam peperangannya. Dan kita lihat pengharapannya itu membawa ia kepada sukacita yang kekal. Membawa ia kepada sukacita yang gak bisa dia dapatin dari orang lain. Kepercayaan seperti inilah yang mengarahkan sukacita kita kepada Allah. Pada ayat 22, pemazmur meminta agar kesetiaan Allah selalu senantiasa menyertai mereka. Ia sadar bahwa tanpa Allah, manusia hanyalah hembusan nafas. Bahwa tanpa Allah, manusia hanyalah debu tanah. Teman-teman, ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah, mungkin kita bisa berkata seperti pemazmur, Engkaulah gunung batuku Tuhan, Engkaulah kota bentengku. Kepada siapa aku harus berharap kalau bukan kepada Engkau? Gantungkanlah hidup kita sepenuhnya. Percayakanlah hari esok kita, bahkan masa depan kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang tahu segalanya. Dia berjanji akan memelihara dan memberikan sukacita yang kekal itu. Teman-teman, milikilah relasi dengan Allah. Karena hanya Dialah yang bisa memberikan sukacita yang kekal itu. Sebab dalam kehidupan ini, Allah lah pemilik hidup kita. Kita bukan pemilik sebenarnya dari hidup kita. Tapi Allah yang merupakan pemilik hidup kita, Dia yang paling mengerti, Dia yang paling tahu. Ketika sukacita yang Dia berikan itu lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati menggantikan kita, menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sukacita yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Sekarang teman-teman, saya mau ajak setiap kita berkomitmen dalam diri kita masing-masing. Kita gak perlu kasih tahu siapapun, hanya perlu kasih tahu Tuhan. Milikilah relasi dengan Dia. Milikilah hubungan yang dekat dengan Dia. Sebab percayalah, tanpa Dia kita bukan apa-apa. Kalau teman-teman pingin merasakan sukacita yang kekal itu, dekatlah sama si pemberi sukacita itu. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah berhenti berbicara. Tapi kiranya firman-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami. Biarlah kami boleh punya kerinduan untuk terus dekat dengan Engkau, terus mencari Engkau, mencari wajah-Mu selagi Engkau berkehendak untuk ditemui. Ampunilah setiap kami Tuhan, kalau kami masih jauh daripada Engkau. Kalau kami masih mementingkan ego kami, mementingkan hal-hal duniawi. Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah pemberi sukacita itu. Dan tanpa Engkau, kami bukanlah apa-apa. Tapi kiranya Engkau boleh menolong setiap kami, supaya punya tekad yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
teman-teman kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk lawatan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya setiap kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu boleh menyertai setiap kami, boleh melindungi setiap kami, sebab Engkaulah perisai, Engkaulah perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai guys, terima kasih sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya ibadah pada malam hari ini boleh memberkati kita semua melalui puji-pujian dan firman yang dibawakan. Nah, sekarang saya punya beberapa pengumuman bagi teman-teman. Seperti biasa teman-teman, minggu depan kita akan pertemuan di Zoom. Jangan lupa ya, jamnya jam 7 malam. Kita akan sama-sama beribadah bersama lewat aplikasi Zoom. Yang kedua, teman-teman, jika teman-teman ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Nomor rekening gereja ya, BCA. Atau teman-teman bisa nih langsung bawa ke gereja, ke TU gereja, kantor TU pada jam kerja. Ya teman-teman, sekian ibadah pada malam hari ini. Biarlah kita boleh semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai ketemu lagi.